Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan sekelompok tentara Korea Selatan berjuang menyelamatkan kehancuran negara Korea Utara dan Selatan dari ganasnya gunung yang berada di antara dua negara tersebut, serta dibantu salah seorang narapidana Korea Utara. Bagaimana aksi penyelamatan mereka? Langsung saja. Awal kisah memperlihatkan sekelompok tentara ditugaskan menjinakkan sebuah bom yang masih aktif di tengah-tengah keramaian kota di Korea. Komandan tentara yang bernama Jo In Chang terlihat sangat gelisah karena istrinya yang bernama Choi Ji dalam waktu dekat akan melahirkan anak pertama mereka. Selesai bekerja, Jo segera pulang untuk menemui istrinya. Akan tetapi, kemacetan yang memaksanya harus menunggu sambil terus menghubungi sang istri, menanyakan jenis kelamin anaknya. Tentu saja, istri Jo tidak ingin memberitahu kepadanya sampai dia pulang ke rumah. Di tengah kemacetan tersebut, Jo mendengar pemberitahuan dari radio dan layar TV gedung kota telah terjadi gempa di Korea Utara secara live yang membuat gedung di belakang reporter yang sedang meliput hancur seketika. Dengan hitungan detik, gempa tersebut perlahan terasa ke Korea Selatan yang membuat kekacauan dan kehancuran kota. Pasca gempa yang terjadi, seluruh stasiun TV memberitahukan kehancuran yang terjadi di kedua negara besar. Ternyata, gempa dahsyat yang baru saja terjadi berasal dari letusan Gunung Baekdu yang terdapat di perbatasan Korea Selatan dan Utara. Seorang staf kepresidenan yang bernama Jeon Yu diperintahkan untuk menemui seseorang ahli geologi yang bernama Profesor Kang yang berasal dari Amerika tapi keturunan Korea. Jeon Yu mengetahui kalau Profesor Kang telah lama melakukan penelitian pada Gunung Baekdu, yang tentunya Profesor Kang mengetahui solusi terbaik untuk menghentikan peristiwa yang mungkin lebih parah. Mendengar permintaan Jeon Yu, Profesor Kang merasa kalau dia harus memberitahu jalan keluar dari masalah tersebut dan menunda keberangkatannya yang berencana akan kembali ke Amerika saat ini. Di ruangan rapat presiden, seluruh staf memberitahu kalau pasca meletusnya Gunung Baekdu, aktivitas di dalam gunung makin meningkat, yang membuat seluruh staf semakin khawatir jika terjadi letusan selanjutnya. Profesor Kang menerangkan secara rinci keadaan gunung tersebut sejak dia menelitinya 3 tahun yang lalu. Karena aktivitas gunung meningkat, Profesor mempunyai ide untuk melubangi bawah gunung agar lahar yang dikandung bawah gunung yang menyesak keluar yang membuat gunung tidak jadi meletus. Untuk itu, pemerintah harus meledakkan bawah gunung tersebut. Akan tetapi, peledak yang mampu untuk melubanginya setara dengan bom nuklir dan bisa membuat konflik dua negara. Karena tidak ada lagi jalan lain, Presiden Korea Selatan terpaksa menyetujuinya, biarpun harus berdampak buruk pada hubungan politik internasional. Keesokan harinya, pemerintah mengumpulkan para tentara yang dipilih untuk melakukan misi tersebut. Komandan Jo terpaksa harus bertugas, biarpun dia berniat akan menemani istrinya melahirkan. Pada misi kali ini, para tentara diperintahkan untuk mencuri uranium nuklir milik Korea Utara untuk diledakkan di tambang bawah Gunung Baekdu. Akan tetapi, para tentara tidak hanya menghadapi para tentara Korea Utara, justru tentara Amerika juga sedang berupaya meledakkan nuklir Korea Utara di sana. Untuk itu, pemerintah telah menjamin keselamatan istri dan calon anak Jo dibawa ke Amerika Serikat. Keesokan harinya, seluruh anggota tentara yang telah terpilih
dilatih untuk memahami peledak yang akan mereka gunakan. Sebelumnya, mereka harus menemukan seseorang yang bernama Lee Jianpyong, seorang mata-mata Korea Selatan yang mengetahui letak bom nuklir Korea Utara, dan sekarang masih dipenjara di lapas Korea Utara. Dari misi penyelamatan ini, para tentara dibagi menjadi 2 tim dan segera terbang ke lokasi yang telah diketahui dari pelacak yang dipasang di tubuh Lee dengan waktu yang telah ditentukan sebelum Gunung Baekdu kembali meletus. Ketika pesawat melewati Gunung Baekdu, tanpa disadari Gunung Baekdu erupsi yang membuat pesawat terkena serpihan vulkanik. Dengan cepat, para tentara langsung terjun sebelum pesawat jatuh dan meledak. Ternyata tim yang dipimpin Komandan Jo berhasil selamat. Akan tetapi tim yang lain seluruhnya telah tewas, tidak dapat menyelamatkan diri. Pimpinan militer yang mengomandoi dari markas memerintahkan Komandan Jo yang memimpin misi selanjutnya dan segera mengambil detonator pemicu ledakan yang masih berada di dalam pesawat. Komandan Jo dan anggotanya segera mengambil detonator sebelum pesawat tersebut meledak. Dengan waktu yang makin mendesak, Komandan Jo dan anggotanya diperintahkan agar segera menuju penjara Korea Utara, tempat Lee ditahan dengan bantuan GPS di tangannya. Akhirnya, Jo dan anggotanya berhasil ke lokasi penjara yang kini telah hancur, serta para penghuni lapas sudah pada kabur. Untungnya, Lee masih berada dalam penjara yang terkunci dan segera membebaskannya. Komandan Jo mengungkapkan maksud dan keinginannya meminta bantuan Lee untuk mencari peledak nuklir yang dimiliki Korea Utara. Diketahui hanya Lee satu-satunya orang yang mengetahui tempat keberadaan uranium nuklir Korea Utara. Dengan sedikit negosiasi, Komandan Jo setuju permintaan Lee untuk dilindungi dan dibebaskan dari hukuman negara Korea Utara. Untuk itu, Lee terlebih dahulu membersihkan dirinya. Tanpa Jo ketahui, Lee telah mengambil dompetnya dan menemukan peta keberadaan lokasi tambang yang ingin diledakkan di bawah Gunung Baekdu. Setelah menghafal lokasinya, Lee sengaja merobek dan memakan peta tersebut tanpa sisa. Di samping itu, Lee juga mencabut alat GPS yang berada di kepalanya, seakan-akan ada rencana lain yang disembunyikannya. Mereka semua segera melakukan perjalanan ke lokasi keberadaan bom nuklir Korea Utara. Di tengah perjalanan, Lee menunjukkan dompet Jo yang berada di tangannya dan mengatakan kalau peta yang berada di dalamnya telah dia makan. Tentu saja anak buah Jo marah dan langsung memukul Lee. Akan tetapi Lee tidak takut sedikit pun, malah dia mengancam anak buah Jo yang memukulnya. Tidak lama kemudian Lee meminta izin untuk buang air besar yang diantar salah seorang anak buah Jo. Ternyata karena terlalu lama, Jo dan anggotanya segera ke tempat Lee buang air, yang ternyata anak buah Jo telah pingsan dipukul Lee yang berhasil kabur. Dengan bantuan anggota militer dari markas, Jo dan anggotanya berhasil mengetahui keberadaan Lee yang berada di sebuah apartemen. Terlihat Lee sedang menodongkan senjata pada istrinya untuk mencari keberadaan anak kandungnya. Jo dan anak buahnya kembali memborgol Lee dan segera meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat persenjataan nuklir Korea Utara. Akan tetapi, Jo dan seluruh anggotanya terpaksa menghadapi para tentara Korea Utara yang berada di sana. Komandan Jo merasa terpojok akan serangan tentara Korea Utara.
dan memberikan senjata kepada Lee. Akan tetapi, Lee malah menembak Joe. Ternyata itu hanya pengalihan saja agar Lee dengan mudah melumpuhkan tentara Korea Utara. Lee langsung mengarahkan Komandan Joe dan seluruh anggotanya ke ruangan penyimpanan bom nuklir Korea Utara. Mereka semua sangat terpukau melihat bom nuklir tersebut yang membuat konflik internasional. Komandan Joe segera memilih rudal yang cocok untuk daya ledak di Gunung Baekdu. Terlebih dahulu, Lee terpaksa diborgol karena terkadang ada hal yang tanpa diketahui diperbuatnya. Mereka segera memakai pakaian khusus untuk mengambil uranium nuklir yang ada di dalamnya. 현재 방사능 수치는 8.6. 이로기 탑재 완료. 코어 분리합니다. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba Gunung Baekdu kembali meletus dan kembali mengguncang negara Korea Utara dan Selatan. Dengan cepat, para tentara berupaya memindahkan uranium nuklir. Di tempat lain, terlihat seluruh kota makin menciptakan kepanikan dan kehancuran, bahkan sampai di kantor kementerian dan markas militer. Istri Joe yang akan berangkat ke pelabuhan terpaksa harus berjuang melawan maut ketika dia diterjang tsunami. Lee yang terborgol berhasil meloloskan diri dan segera mengejar pintu keluar agar Joe dan seluruh anggotanya juga ikut selamat. Dengan cepat, seluruh anggota keluar sambil membawa seluruh uranium yang dijemput Lee. Akhirnya, letusan dan gempa vulkanik Gunung Baekdu berhenti yang membuat para petinggi pemerintah bisa bernafas lega. Sebab waktu letusan yang paling besar bisa membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Di sisi lain, terlihat istri Komandan Joe masih selamat dan segera berenang ke tepi pantai. Setelah para tentara dan Lee selamat, Joe menodongkan senjata kepada Lee agar memberikan peta yang telah ditelannya. Akan tetapi, tiba-tiba tentara Amerika menembaki mereka yang juga menginginkan uranium nuklir milik tentara Korea Utara. Terlihat mereka kewalahan menerima serangan dari tentara Amerika yang bersembunyi. Lee memberitahu Komandan Joe kalau para tentara mengetahui posisi anggotanya dari alat sensor panas yang mereka gunakan. Tanpa berpikir panjang, Joe langsung meledakkan mobil di sana untuk mengganggu kerja alat sensor panas yang mereka miliki. Lee segera mengajak Joe agar menaiki mobil yang dikendarainya. Akan tetapi, Lee sengaja membuat Joe terpisah dari timnya, berniat pergi ke daerah lain untuk menemui seseorang. Di kantor militer, penelitian Profesor Kang mendapatkan hasil yang sangat membahagiakan karena kemungkinan terjadinya gunung meletus dan gempa dahsyat akan sangat kecil jika merubah jalur ledakan Gunung Baekdu di daerah tambang yang lain. Tidak lama berselang, petinggi tentara Amerika mendatangi militer Korea Selatan dan meminta agar menghentikan usahanya menggunakan nuklir uranium milik Korea Utara, sebab akan menghambat keputusan Mahkamah Internasional untuk menghancurkan nuklir milik Korea Utara. Para petinggi Amerika juga memaksa presiden untuk membantalkannya. Profesor Kang yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa kembali ke negaranya, ke Amerika, biarpun dia telah dibujuk Jeonyu. Joe yang masih diborgol Lee mendadak berhenti yang ingin buang air kecil. Melihat kesempatan tersebut, Komandan Joe langsung berupaya membuka borgol di tangannya. Akan tetapi, Lee mengetahui tindakan Joe, sehingga Joe langsung memacu kendaraannya yang membuat mobil tersebut terjun dan terperosok ke dalam hutan.
Karena kejadian tersebut, Joe dan Lee terpaksa berjalan kaki untuk melanjutkan misi mereka, dikarenakan waktu yang semakin menipis. Dari perjalanan mereka, hubungan Joe dan Lee makin akrab. Bahkan, Lee sering bersikap usil pada Joe. Di tempat lain, terlihat istri Joe yang kini berada di bis sambil menangis mengingat keberadaan suaminya sedang dinas yang tidak tahu bagaimana keadaannya. Ternyata Profesor Kang berada di bis yang sama dengan istri Joe. Setelah Profesor mengetahui kalau wanita yang sedang hamil tersebut istri Komandan Joe, Profesor pura-pura tidak tahu yang hanya berusaha menenangkannya. Saat Joe dan Lee beristirahat di sebuah supermarket, tiba-tiba tentara Amerika datang yang berniat mengambil uranium nuklir di tangan mereka. Untung saja, secara bersamaan, anggota Joe datang dan menyelamatkan mereka. Di tempat lain, Profesor Khan dan istri Joe telah sampai di pelabuhan yang ingin menuju Amerika. Tidak berselang lama, Gunung Baekdu kembali meletus yang membuat kepanikan. Ketika Profesor Kang akan naik ke atas kapal, dia melihat istri Joe yang masih menunggu suaminya, berharap melepasnya untuk ke Amerika. Profesor yang meraka kasihan segera menemui istri Joe dan mengatakan hal yang sebenarnya, kalau Komandan Joe sedang bertaruh nyawa menjalankan tugas melubangi Gunung Baekdu. Di tempat Komandan Joe dan seluruh anggotanya, mereka terus berupaya menjauh dari pengejaran tentara Amerika. Dengan kerjasama yang sangat baik, akhirnya mereka semua lolos dari para tentara Amerika dan menyelamatkan semua uranium nuklir bertepatan dengan gempa berhenti. Akan tetapi, Lee kembali menodongkan pistol kepada Joe dan meminta menuju arah lain. Di sisi lain, Profesor Kang bersama istri Joe menghubungi John Yu agar memberitahu Komandan Joe untuk merubah rute peledakan di sebuah tambang yang lain, karena tambang tersebut solusi paling ampuh untuk menghentikan Gunung Baekdu agar tidak meletus. Di tempat Komandan Joe yang masih ditodong, Lee berhenti di persimpangan. Komandan Joe mengatakan kalau dia sudah menyerah dengan tugas misi ini dan menyerahkan uranium nuklir pada Lee. Karena jika sampai pun di tempat titik pengoboman, misi ini belum tentu berhasil. Mendengar pengakuan dan penjelasan Komandan Joe, Lee pun sadar malah dia yang memberikan uranium nuklir pada Komandan Joe. Mereka berdua akhirnya berpisah di persimpangan. Tidak lama berjalan, Lee akhirnya pergi ke tempat tujuannya. Ternyata dia mencari keberadaan anak kandungnya yang telah lama tidak dia temukan. Akan tetapi, anak Lee yang bernama Son Ok sempat tidak mengenali Lee sebagai ayahnya. Di tempat Joe yang terus mengendari mobil, Profesor Kang menghubunginya serta istri Komandan Joe. Dalam pembicaraan mereka, Profesor Kang meminta agar Komandan Joe merubah rute peledakan di tempat tambang yang lain. Komandan Joe segera menuju tempat yang telah diberitahu sambil berpacu dengan waktu. Di sisi lain, Lee terlihat terus meyakinkan Seokdu kalau dia adalah ayahnya. Tak lama kemudian, polisi Tiongkok datang untuk meminta uranium nuklir yang dijanjikan Lee. Ternyata sebelumnya Lee telah memberitahu kalau penjemputan uranium di tempatnya saat ini. Saat Lee dihajar para anggota Tiongkok, tiba-tiba tentara Amerika datang yang juga menginginkan uranium nuklir tersebut. Tanpa mereka sadari, Komandan Lee kembali datang sambil menyerahkan diri dan menunjukkan uranium nuklir
telah dipasang detonator waktu untuk meledakkannya dengan waktu yang telah ditentukan. Komandan Joe menjelaskan maksudnya mengambil uranium nuklir digunakan untuk melubangi Gunung Baekdu agar tidak lagi meletus yang akan mengakibatkan gempa dahsyat. Komandan Joe juga menjelaskan kalau alat ini tidak bisa dihentikan dengan cara apapun. Mengetahui keadaan tersebut, polisi Tiongkok dan tentara Amerika terpaksa mundur. Saat Komandan Joe akan pergi untuk menuntaskan misinya, Lee meminta agar membantunya, yang tentunya membutuhkan orang lain. Dengan terpaksa, Lee kembali harus meninggalkan putrinya. Dalam perjalanan, Komandan Joe menghubungi istrinya, mengatakan kalau dia akan menyelesaikan tugasnya, sambil berpesan kalau dia tidak bisa menyaksikan kelahiran anaknya. Di sisi lain, anak kandung Lee dibawa anak buah Joe ke markas militer. Tidak berselang lama, Gunung Baekdu kembali meletus sebagai tanda letusan paling besar yang dapat menghancurkan dua negara akan terjadi. Di markas militer, istri Joe terlihat juga akan melahirkan. Setiba Komandan Joe dan Lee di tempat tambang yang akan diledakkan, ternyata lift untuk turun ke dasar tambang tidak berfungsi. Karena tidak ada jalan lain, Komandan Joe berencana akan memutuskan tali lift untuk turun ke bawah. Ketika Komandan Joe keluar pintu lift, Lee mengunci pintu lift dari dalam dan mengatakan biarlah dia sendiri yang menuntaskan misi ini. Akan tetapi, Komandan Joe meminta agar pekerjaan ini kita yang menyelesaikan bersama. Lee kembali mengatakan kepada Komandan Joe agar merawat anak kandung semata wayangnya, karena dia sudah sangat lama tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Lee kembali menyuruh Komandan Joe agar segera pulang, karena waktunya di sini telah habis. Lee segera memutuskan tali lift dan terjun ke dasar tambang. Komandan Joe segera keluar dari tambang dan secepat mungkin menjauhi Gunung Baekdu. Yang tidak beberapa menit lagi gunung akan meletus. Di sana terlihat Komandan Joe sambil menangis melihat pengorbanan Lee. Di dasar tambang, Lee hanya diam menunggu saat-saat kematiannya sambil berpikir semua ini yang bisa dia lakukan untuk anak dan negaranya yang sering dia sakiti. Kemudian, ledakan pun terjadi bertepatan dengan kelahiran putri Komandan Joe. Akhirnya, rencana Profesor Kang berhasil menenangkan Gunung Baekdu. Setahun kemudian, terlihat Profesor Kang menemui Jenyu dan berniat akan selamanya tinggal di Korea Selatan. Di rumah Komandan Joe, terlihat mereka bahagia bersama anak kandung Lee yang telah diangkat menjadi anaknya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga sahabat dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.